korupsi dari Jatim Pak. Pada malam hari ini sudah saya hadirkan di sebelah saya agar pemerhati sosial dan politik, juga sebagai koordinator komunitas muda anti korupsi di Kabupaten Jombang, Bapak Medan Abdul. Pada malam hari ini saya mewakili teman-teman dari Jawa Timur, penyuluh anti korupsi, akan berbincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana strategi atau tips beliau dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Jombang. Karena Kabupaten Jombang ini salah satu kabupaten yang di Provinsi Jawa Timur yang kepala daerahnya juga tersandung kasus korupsi. Kepala daerah sebelum punya Injidah ini. Oke, kita dengarkan dulu ya bincang-bincang saya dengan Bapak Medan Abdul. Bisa diperkenalkan dulu Pak Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sekarang penyuluhan anti korupsi Jawa Timur gabung dalam Jawa Timur penyuluh anti korupsi. Ini luar biasa. Ini energi baru untuk mendorong masyarakat Indonesia. Terkait dengan itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Gubernur Jombang, walaupun asli Jombang tapi lama di Surabaya, dan sekarang kembali sedikit waktu untuk di Jombang untuk membangun komunitas-komunitas di Jombang anti korupsi, termasuk komunitas anak muda. Walaupun saya sudah tua, tapi semangat jiwa muda untuk membangun dan mensponsori lah begitu. Di Jombang memang punya sejarah yang sedikit sejarah hitam lah, kalaupun dikatakan Jombang pernah tersandung dan perjalanan 2 tahun ini saya kira mudah-mudahan menjadi pelajaran lah. Dan oleh karena itu kita sebagai masyarakat tentu tidak punya kemampuan untuk secara aksi misalnya melakukan hal-hal yang bersifat tindakan menangani korupsi, tapi ada ruang-ruang tertentu atau wilayah-wilayah tertentu yang bisa kita ambil, seperti yang dilakukan oleh teman saya ini, Seti atau Dr. Seti Dunia, penyuluh anti korupsi. Saya kira itu sangat strategis bagi kita, sebagai orang-orang sipil seperti kita, untuk mengambil peran itu. Di komunitas-komunitas ini yang saya kira paling strategis adalah komunitas muda, atau bahkan di bawahnya lagi, kalau bukan muda, anak-anak, atau bahkan sebelumnya, bahkan ibu-ibu yang hamil atau ibu yang baru menikah itu pun sudah harus ditanamkan jiwa. Ibu-ibu RT itu malah bagus. Karena mungkin peran kita itu diambil dari dasar lah, sehingga tumbuh minimal ada tumbuh nilai-nilai integritas, dan yang sederhana itu malu, rasa malu pada hal-hal yang bersifat, dan lebih lanjut mungkin ada integritasnya, ada komitmen terhadap bangsa ini, sehingga dari kecil itu sudah tumbuh jiwa-jiwa, dan itu saya kira anak-anak muda itu kita latih. Komunitas ini kan baru berdiri ya Pak Medan ya? Iya, kita akan mengkolaborasi juga, akan memunculkan juga para penyuluh-penyuluh anti korupsi, penyuluh-penyuluh anti korupsi bergenerasi muda, milenial, kan gitu ya? Kita tumbuhkan jiwa-jiwa komunitas anak muda itu, kalau sudah tumbuh rasa malu, kemudian rasa perhati, peduli, dan insya Allah bangsa ini mulai bergeraklah bebas dari hal-hal sifat korupsi. Bahkan nanti sasarannya pada ada adik-adik sekolah-sekolah, adik-adik yang komunitas organisasi kemahasiswaan, kan itu ya. Ini sangat menanamkan nilai-nilai integritas yang kita ketahui semua ya para di masyarakat ya, ini bahwa kita memiliki 9 nilai integritas, yaitu ada jujur, ada disiplin, ada tanggung jawab. Nah, kemudian ada apalagi itu mandiri, sederhana. Nah, ya itu kan. Nah, penanaman yang diawali itu adik-adik muda itu kan kejujuran, kan gitu ya.
bagaimana sih kita menanamkan sifat kejujuran kepada adik-adik muda, terutama pada generasi-generasi yang masih sekolah. Ya, masih sekolah. Ya, memang harus kita tumbuhkan yang hal-hal yang bersifat nyata. Ya. Misalkan aja, misalnya kalau anak-anak itu dari rumah sudah kita latih disiplin. Kalau melihat misalnya air menetes, dia tuh tumbuh rasa dengan sendirinya. Oh, akhirnya airnya gitu. Kemudian di jalan menemukan sepontong kayu atau apa, dia singkirkan. Dia tuh menemukan paku di jalan, dia ambil. Empati, nah itu tumbuh itu. Empati, rasa empati, iya. Kalau rumah peduli bahasanya di siang hari ada listrik yang hidup, dia matikan. Itu bukan menumbuhkan rasa itu. Nah, lebih dari itu kerja keras. Kerja keras kita kan ini yang harus kita tumbuhkan. Selain kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, peduli. Sikap peduli itu yang pada era sekarang ini ya, yang kita ketahui pada era modernitas ini, kemajuan teknologi, orang lagi asik-asiknya dengan HP, ya kan? Mereka kurang sekali memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Mau lingkungannya itu ada korupsi, ada kasus apa, mereka tidak peduli. Itu mungkin nanti akan ditumbuhkan oleh komunitas muda anti korupsi. Banyak sekali simpul-simpul masyarakat yang harus kita sentuh. Misalnya dari Karang Taruna, dari komunitas organisasi sekolah, misalnya ada OSIS, ada organisasi kampus, kemudian organisasi dan lainnya. Kita bisa kolaborasi dan bersama-sama, kemudian kita ngajak anak dari Jawa Timur. Dan itu kalau sudah tumbuh itu menjadi karakter anak muda, ya insya Allah kita meluas Indonesia kan mulai mengecil lah sifat penyimpangan, terutama untuk kasus di Kabupaten Jombang ya Pak Medin ya. Jadi kita harus empati terhadap daerah kita sendiri. Bagaimana sih Kabupaten Jombang ini agar terbebas dari korupsi dan para pegawai negerinya juga bekerja memberikan pelayanan yang sesuai standarnya tanpa lagi ada embel-embel di belakang itu. Oh ini loh amplop, ini loh saku untuk perjalanan dinasnya, ini loh saku karena bapak udah sampai sini gitu ya. Mungkin itu yang bisa ini semua jajaran mulai dari pembuat kebijakan juga harus kita singgahi lah, kita ikut perhatian sehingga mereka juga akan menyadari mulai dari penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, pelaksanaan. Beliau ini selain sebagai koordinator untuk komunitas muda anti korupsi di Kabupaten Jombang, beliau ini juga seorang pengawas perusahaan daerah di Kabupaten Jombang. Nah, beliau ini memiliki peran juga untuk bagaimana sih menjadi seorang pengawas itu yang betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai integritas pada dirinya sendiri dulu. Harus setelah itu lingkungan di rumahnya, harus setelah itu kepada lingkungan yang ada di sekitar. Mungkin bincang-bincang kita bisa malam hari ini bisa kita cukupkan di sini dulu Pak Medan. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi. Mungkin ada quote yang bisa disampaikan kepada masyarakat di sekitar Kabupaten Jombang untuk malam hari ini Pak Medan, tentang bagaimana pencegahan korupsi, strateginya. Kita kan menggunakan strategi pendidikan ya. Nanti mungkin Pak Medan waktu jadi pengawas bisa menggunakan strategi represifnya atau perbaikan sistem. Mungkin bisa disampaikan kuat. Saya kira itu memang yang pertama memang sistem itu penting banget. Habis itu sistem kemudian implementasi sistem itu, kemudian di lapangan kemudian lakukanlah sesuai dengan prosedurnya atau sistem yang baru. Dan itulah menjadi pedoman. Kalaupun itu ada salah dalam pelaksanaannya, tapi sudah melakukan sistem itu bisa dievaluasi. Yang itu yang penting itu adalah manusia itu harus diawali dengan niat jujur bahwa kita ini harus menghindarkan dari hal-hal yang bersifat menyimpang, apalagi arah kepada korupsi. Kira mudah-mudahan Jombang akan sedikit demi sedikit akan menuju kabupaten yang lebih baik. Terima kasih Pak Siti dan dengan depan bersama anak-anak muda. Terima kasih. Terima kasih Pak Medan.
bincang-bincang kita, dialog kita malam hari ini. Semoga apa yang bisa kita dapatkan dari Pak Medan pada malam hari ini, walaupun hanya dalam batas waktu yang sangat sedikit sekali, sangat sempit sekali, tetapi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kita sampaikan kepada seluruh masyarakat yang akan melihat pada video kami nanti. Ya, semoga video rekaman ini akan bermanfaat bagi kita semua dan kita akan berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan. Terima kasih. Salam kompak dari Jawa Timur, penyuluh anti korupsi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.